Dan saatnya Politics of the Week, kita akan membahas beberapa hal peristiwa politik yang terjadi dan berkaitan dengan Partai Demokrat. Yang pertama tentu saja tentang PK yang diajukan Kepala Staf Presiden KSP Muldoko terhadap SK Menkumham tentang kepengurusan Partai Demokrat yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan ini merupakan langkah terakhir Muldoko untuk bisa merebut Partai Demokrat. Kita bahas sore hari ini dengan Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia Muhammad Anas RA. Mas Anas, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Ya, Mas Anas, terima kasih atas waktu Anda. Mas Anas, kalau misalnya Anda melihat, apakah memang sudah dilihat bahwa memang sejak awal upaya untuk merebut Partai Demokrat ini memang janggal? Dan apa dugaan Anda sebelum kemudian ditetapkan ditolak oleh Mahkamah Agung sekitar 2 hari lalu? Baik Mbak Putri. Pertama bahwa tentu gonjang-ganjing sengketa internal Partai Demokrat kubu AHY dan kubu Muldoko hingga ke sengketa peradilan hukum tentu muaranya adalah terkait kepentingan politik nasional, khususnya momentum Pilpres 2024 mendatang nanti. Nah tentu hasil daripada putusan MA ini itu akan mempengaruhi iklim politik baik dari segi koalisi partai pengusung calon presiden dan wakil presiden maupun mempengaruhi potensi siapa yang akan berpeluang menjadi cawapres di Pilpres 2024. Mengingat bahwa Pak Muldoko dan Mas AHY saya melihat sama-sama memiliki hasrat politik untuk menjadi cawapres di 2024 mendatang. Nah, yang saya melihat bahwa ada 3 hal yang menarik dari putusan PK Muldoko yang ditolak di MA ini. Yang pertama bahwa tentu putusan ini sebagai penegasan kepada publik bahwa Presiden Jokowi tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di internal Partai Demokrat, yang tentu ini menjadi iklim yang positif dan menyemangati banyak pihak bahwa proses demokrasi kita masih sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu bagi kubu Pak Muldoko ini agak sedikit mengganggu dan mendegradasi citra politik Pak Muldoko yang seolah-olah ingin mengambil alih Partai Demokrat dengan segala cara dan kemudian gagal. Tentu Pak Muldoko hari ini dan gerbongnya itu ditantang dalam momentum mendatang nanti. Apakah Pak Muldoko dan gerbong politiknya lebih fokus untuk berafiliasi dengan partai politik tertentu, atau misalnya Pak Muldoko lebih fokus untuk bicara dukungan politik terhadap capres-cawapres. Nah kemudian yang kedua, bagi AHY tentu akan gaspol melanjutkan konsolidasi politik yang sedang digalakkan selama ini, dan tentu dengan putusan ini semakin menambah posisi nilai tawar AHY di koalisi, baik di koalisi Anies maupun di koalisi-koalisi yang lain. Yang saat ini kalau kita melihat bahwa akhir-akhir ini AHY semakin mantap menjadi posisi calon wakil presiden daripada Anies Baswedan setelah menang, ada kepastian posisi hukumnya. Dan juga saya melihat bahwa ada juga peluang semakin mesra Demokrat ini berkoalisi, bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan, saya melihat akhir-akhir ini. Oke, Mas Anas, kalau misalnya Anda tadi sudah mengatakan soal posisi AHY semakin kuat, kita langsung kaitkan ini dengan munculnya nama Yeni Wahid yang akhir-akhir ini kemudian dikaitkan dan sudah mengatakan sendiri siap menjadi bacawa pres. Nasdem memberikan respon baik, PKS memberikan respon baik, yang responnya agak kurang happy sepertinya adalah Partai Demokrat nih di koalisi perubahan ini. Menurut Anda memang apakah betul memang kunciannya itu di koalisi baca pres Anies ini adalah memang sulit untuk menentukan cawapresnya? Ya, baik Mbak. Jadi pertama bagi Anies, AHY dan Yeni Wahid ini memiliki figur kualifikasi yang cukup bagus saya melihat. Pertama bahwa AHY maupun Yeni Wahid itu sama-sama anak mantan presiden. Yang kedua bahwa AHY dan Yeni Wahid ini adalah sama-sama tokoh figur muda, tokoh muda. Kemudian yang ketiga bahwa AHY dan
Yeni Wahid juga masing-masing memiliki gerbong. AHY memiliki gerbong struktural Partai Demokrat dan Yeni Wahid tentu memiliki gerbong basis pemilih Gus Durian atau Nahdien. Dan kalau kita cermati saat ini bahwa Yeni Wahid sebagai tokoh NU itu lebih dekat dengan ketum PBNU atau struktur PBNU yang ada hari ini. Yeah. Tentu ini yang menjadi nilai tawar bagi poros Anies untuk menggandeng Yeni Wahid sebagai calon wakil presiden. Mengingat kalau berdasarkan dari data riset politik Tispol Indonesia yang kami lakukan berbasis provinsi, bahwa di berbagai provinsi strategis yang kami potret dalam survei bahwa memang Anies hingga hari ini masih kurang mendapat dukungan dari ceruk pemilih Nahdien. Nah, ceruk pemilih Nahdien hari ini lebih banyak ke Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Sehingga tentu dengan hadirnya Yeni Wahid sebagai tokoh perempuan, tokoh sentral di NU, mantan anak presiden dan tokoh sentral di NU, tentu akan membuka peluang bagi Anies Baswedan untuk mendapat suara dari ceruk kalangan basis Nahdien. Yeah. Meskipun tantangannya bahwa kalau kita melihat juga bahwa memang ada perbedaan ideologis basis pemilih Anies dan Yeni Wahid di bawah. Nah, ini apakah nanti setelah Anies dan Yeni akan berpaket nanti kemudian basis Nahdien, basis Gus Durian ini cukup menerima sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden. Itu yang menjadi tantangan ke depan, Mbak. Oke, Mas Anas, jadi kalau misalnya menurut Anda berkaitan dengan hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan Partai Demokrat, mulai dari soal PK yang kandas, kemudian soal munculnya sosok-sosok yang kemudian bisa menguatkan koalisi perubahan untuk persatuan ini, KPP, apakah secara umum Anda melihat posisi Partai Demokrat memang semakin kesini semakin kuat secara elektabilitas? Iya, jadi memang bahwa Partai Demokrat secara elektabilitas selama kepemimpinan Mas Ahaye memang cukup naik ya, cukup meningkat dan signifikan. Yeah. Walaupun gonjang-ganjing gangguan kasus sengketa internal kubu Pak Muldoko, tapi saya melihat bahwa dalam temuan survei kami elektabilitas Partai Demokrat cukup stabil bahkan cenderung meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa tentu setelah putusan di Mahkamah Agung ini, saya melihat Partai Demokrat ini cukup punya nilai tawar politik yang cukup kuat. Pertama bahwa memang betul bahwa AHY hari ini secara kepartean Partai Demokrat sudah berkoalisi di poros perubahan dan persatuan bersama Nasdem dan PKS. Dan digadang-gadang menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, meskipun misalnya Nasdem belum melihat terlalu menerima AHY sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Tapi di saat bersamaan ada yang menarik. Di tengah kemesraan antara Mas Ahaye dengan Mbak Puan akhir-akhir ini, Mbak. Jadi saya melihat bahwa apakah mungkin ada deal-deal politik di belakang layar atas kemenangan kubu Ahaye di Mahkamah Agung ini. Apakah deal politiknya ada kerjasama politik nanti dengan PDI Perjuangan atau seperti apa? Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa kita perlu harus cermati bahwa jangan-jangan ada kesepakatan politik di belakang layar, di mana mungkin ketika misalnya AHY tidak menjadi calon wakil presiden daripada Anies, maka boleh jadi Demokrat akan meninggalkan Anies Baswedan. Itu ini akan mengganggu koalisi poros Anies, dan kita melihat bahwa memang sampai hari ini hanya poros Anies yang tak kunjung partai politiknya itu bertambah secara koalisi. Beda dengan poros Ganjar dengan Prabowo cukup cenderung bertambah anggota partai koalisinya. Baik. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Semuanya masih cair. Bahkan Mas Ahaye sendiri setelah bertemu Mbak Puan juga mengatakan belum ada yang pasti gitu ya. Mas Anas, terima kasih banyak dari Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. Baik, Mbak Putri.